Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mukit, yang saya hormati Ibu Ismayani Susana sebagai Guru Pengampu Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Mukit, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, staf karyawan dan staf SMP Negeri 1 Mukit, juga teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat berada di sini untuk menyampaikan sebuah pidato singkat kepada Anda semuanya. Selanjutnya, alangkah lebih baik apabila saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Majita Suciahayati, presensi 13 dari kelas 9A. Saya berada di sini untuk menyampaikan beberapa hal kepada Anda semuanya dengan harapan Anda bisa mengubah sikap dan cara pandang Anda selama ini. Saya bukan provokator yang mempengaruhi Anda untuk agenda rahasia. Saya hanya mempengaruhi Anda untuk membuat hidup saya dan anak-anak lain di luar sana agar lebih baik. Kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua adalah hal yang lumrah bagi sebagian anak di luar sana. Seolah hidup mandiri tanpa diperhatikan bukan lagi hal tabu mengenai kehidupan mereka. Saya berada di sini untuk mewakili anak-anak di seluruh belahan dunia yang kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Saya berada di sini untuk memberitahukan tentang tangis anak-anak yang terpaksa menghidupi dirinya sendiri. Dan saya berdiri di sini untuk menjadi saksi betapa kerasnya perjuangan mereka di luar sana. Saya merasa sedih ketika melihat ribuan bahkan jutaan anak-anak yang rela bekerja paruh waktu menjadi buruh hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saya merasa kecewa pada orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan mereka ketimbang mengurusi anak-anaknya. Dan saya lebih merasa kecewa pada orang tua yang tanpa segan membuang, menjual, atau bahkan membunuh anak-anaknya yang karena sebuah alasan tidak mampu menghidupi mereka. Bukankah itu tidak berberi kemanusiaan? Lantas, apakah Anda pikir dengan membuang mereka membuat hidup mereka lebih baik? Apakah Anda pernah berpikir bagaimana jadinya mereka di luar sana? Mereka hidup, mereka layak dikasih dan pantas diberi masa depan yang menjanjikan. Tapi orang tua yang tidak bertanggung jawab, mereka merampas segalanya. Mereka bertindak seolah tidak menginginkan buah hati mereka. Menurut Kementerian Sosial, pada tahun 2018 dan 2019 ini tercatat setidaknya ada 16.000 anak-anak yang terlantar di jalanan. Pada tahun sebelumnya, 2016, ada setidaknya 23.000 anak-anak yang terlantar di jalanan. Dengan data tersebut, dapat dipastikan bahwa terjadi penurunan yang cukup banyak dan signifikan. Tetapi tetap saja, 16.000 anak-anak jalanan adalah hal yang lumayan sulit untuk diatasi. Permasalahan tentang anak jalanan pastinya sering terjadi di sekitar hidup kita atau justru dalam kehidupan kita sendiri. Sayangnya, kita selalu berlagak buta apabila hal ini mengenai anak-anak jalanan. Saya hanya ingin kalian semua sadar bahwa mereka membutuhkan sedikit pertolongan dari kita. Tapi tidak, kita justru mendadak tuli dan buta apabila hal ini menyangkut soal mereka. Saya tahu, kita semua tidak bisa menampung anak jalanan sendirian. Kita tidak bisa membagi waktu dan kasih sayang kita untuk mereka. Kalau kita sendiri tidak bisa membahagiakan mereka, tolong berhenti merampas hak mereka. Di sini, kita semua sama, kita sederajat. Mau sesukses apapun, sejenius apapun, dan seberuntung apapun hidup kita hanyalah manusia biasa yang membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada satupun manusia yang bisa berdiri tegak di balik pasang surutnya kehidupan. Karena kita satu, dan kita terikat pada benang merah yang mengharuskan kita untuk bergantung pada orang lain. Dan karena alasan inilah, kita seharusnya bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi masalah pelik ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, uang seolah menjadi segalanya. Setiap detik yang terlewati sama dengan beberapa rupiah yang masuk ke dalam saldo bank kita. Begitulah cara pikir orang tua zaman sekarang yang mengharuskan mereka bekerja dari pagi sampai larut, bahkan sampai melupakan kewajiban utama mereka untuk membimbing tumbuh kembang anak mereka. Maka tidak heran
Jika remaja zaman sekarang memiliki kehidupan bebas yang melanggar etika, mereka melakukan kenakalan-kenakalan yang berdampak buruk baik bagi pertumbuhan mereka, masa depan mereka, maupun orang-orang di sekitar mereka. Lebih parahnya, hal ini mereka lakukan hanya untuk menarik perhatian orang tua mereka. Sayangnya, cara yang mereka lakukan itu sangat salah. Contoh dari pergaulan bebas yang mereka lakukan antara lain seks bebas, tawuran, dan mengonsumsi narkoba. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang sering disingkat KPAI, tercatat setidaknya ada 62,7% anak Indonesia yang pernah melakukan seks bebas. 20% di antara 94.270 anak perempuan di Indonesia mengalami hamil dan 21% di antaranya pernah melakukan aborsi. Hal ini juga yang membuat penyakit HIV mudah tertular dan merajalela dari bulan ke bulannya. Selain itu, disebutkan pula ada 59 juta anak dari 87 juta anak Indonesia yang kecanduan terhadap narkoba. Jika sudah seperti ini, siapakah yang pantas disalahkan? Tentu saja orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Begitu pula dengan kita. Kita adalah masyarakat konsumtif yang rela menghambur-hamburkan uang hanya demi sebuah barang yang nantinya saat kita bosan akan langsung kita lupakan. Apakah tidak pernah sedikit pun terbesit niat untuk berbagi dengan anak jalanan? Padahal hanya dengan memberi mereka sepeser uang, sebungkus makanan, ataupun setelan baju bekas saja mereka merasa bahagia. Lalu, kenapa kita begitu berat hati untuk menyedekahkannya? Saya merasa bangga ketika melihat beberapa orang di belahan dunia sana yang masih peduli dengan anak jalanan. Mereka merekrut anak-anak jalanan untuk diberi makanan dan tempat tinggal yang layak. Padahal, belum tentu mereka bisa tidur dengan tenang dan makan makanan yang enak. Jika orang yang kurang mampu saja mau berkorban sebesar itu, mengapa kita yang berkecukupan enggan melakukannya? Kalian para orang tua selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu menyayangi orang-orang terdekat. Kalian mengajarkan kepada kami untuk selalu berbagi hal yang kami punya, untuk selalu menghormati dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Lalu, kenapa kita masih saja acuh tak acuh dengan kehadiran orang yang membutuhkan? Bahkan menganggap itu gangguan bagi kita. Ini jadi koreksi dan pelajaran bagi kita semuanya bahwa kita seharusnya lebih peka dan peduli terhadap sekitar. Kita seharusnya lebih memperhatikan masalah-masalah yang menimpa anak-anak dan remaja zaman sekarang. Kita juga harus selalu berbagi dan mencoba mengikhlaskan kepunyaan kita untuk orang lain. Jangan pula memandang remeh orang lain yang kehidupannya tak lebih baik daripada kita. Karena bagaimanapun, tak ada yang bisa memprediksi jadi apa orang itu di masa depan. Bisa jadi, hidupnya akan jauh lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, mulai sekarang, marilah kita tanamkan sikap lebih peduli pada jiwa kita. Kita tanamkan sikap ikhlas dan rela berbagi dengan sesama. Untuk kalian para orang tua, mulai sekarang, cobalah mendekatkan diri dengan anak-anak kalian. Sebelum semuanya terlambat, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Dan mulai sekarang, kita semua harus lebih saling menghormati, menyayangi, menghargai, dan peduli dengan orang lain. Karena kita satu, dan sepantasnya saling mengisi dalam kekosongan hidup ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.